Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu berjalan, tetapi kamu sendiri tidak benar-benar mengenal siapa yang sedang menjalaninya? Kita tahu nama kita tahu pekerjaan kita tahu apa yang kita sukai dan tidak sukai. Tetapi ketika ditanya satu pertanyaan sederhana, siapa sebenarnya dirimu? Banyak orang tiba-tiba terdiam. Anehnya, ratusan tahun yang lalu, para leluhur di tanah Jawa sudah memikirkan pertanyaan ini dengan sangat serius. Mereka menyimpan sebuah pengetahuan yang tidak diajarkan di sekolah, tidak tertulis jelas di buku modern, namun diwariskan dari guru ke murid, dari laku ke pengalaman. Ilmu itu disebut kauruh jiwa. Bukan sekedar filsafat, bukan sekedar teori tentang pikiran manusia, tetapi sebuah cara untuk melihat ke dalam diri dengan kejernihan yang jarang dimiliki manusia modern. Dalam pandangan kauruh jiwa, sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari ketidaktahuan manusia terhadap dirinya sendiri. Kita marah tanpa tahu dari mana kemarahan itu datang. Kita gelisah tanpa memahami akar kegelisahan itu. Kita mengejar banyak hal, tanpa pernah benar-benar memahami siapa yang sedang mengejar. Dan inilah yang menarik. Para pengamal kauruh jiwa percaya bahwa ketika seseorang benar-benar memahami dirinya sendiri, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Hidup terasa lebih ringan, pikiran menjadi lebih jernih, dan emosi tidak lagi mudah menguasai kita. Dalam video ini, kita akan menelusuri sebuah pengetahuan lama yang hampir terlupakan. Kita akan membahas, dari mana sebenarnya ilmu kauruh jiwa berasal? Mengapa pengetahuan ini dulu hanya diajarkan kepada sedikit orang? Dan yang paling penting, bagaimana cara sederhana memahami diri sendiri menggunakan prinsip kauruh jiwa? Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke rahasia ini, pastikan kamu berlangganan channel ini. Tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang yang juga sedang mencari pemahaman tentang dirinya sendiri. Karena bisa jadi, pengetahuan yang akan kamu dengar malam ini akan mengubah cara kamu melihat dirimu selamanya. Dan sekarang, pertanyaannya adalah, mengapa ilmu memahami diri seperti kauruh jiwa justru jarang diajarkan di zaman modern? Itulah yang akan kita telusuri pada bagian berikutnya. Jauh sebelum manusia modern sibuk mempelajari psikologi dari buku-buku barat, para leluhur di tanah Jawa sudah lebih dulu menelusuri satu wilayah yang jauh lebih sunyi, wilayah batin manusia. Pengetahuan ini dikenal dengan nama kauruh jiwa. Secara sederhana berarti pengetahuan tentang jiwa atau batin manusia. Namun, bagi para penghayatnya, maknanya jauh lebih dalam dari sekedar memahami emosi atau pikiran. Dalam tradisi Jawa, memahami diri bukan sekedar proses berpikir. Ia adalah laku hidup. Sebagian jejak pengetahuan ini dapat ditemukan dalam ajaran para pujangga Jawa, dalam serat-serat kuno, dan dalam tradisi kebatinan yang berkembang di keraton maupun di desa-desa. Para leluhur percaya bahwa manusia tidak akan pernah bisa menjalani hidup dengan jernih jika ia tidak memahami gerak batinnya sendiri. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan penyebaran pemahaman ini di era modern adalah seorang filsuf Jawa bernama Ki Ageng Suryo Mentaram. Ia dikenal karena mengajarkan cara melihat pikiran dan perasaan manusia dengan sangat jernih, seolah-olah kita sedang mengamati awan yang bergerak di langit. Namun sebenarnya, akar dari kauruh jiwa jauh lebih tua daripada itu. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki lapisan-lapisan kesadaran. Di luar, ada identitas sosial, nama, jabatan, kedudukan. Tetapi di dalamnya, ada sesuatu yang jauh lebih halus, kesadaran yang mengamati semua pengalaman hidup. Masalahnya adalah, sebagian besar manusia hidup tanpa pernah menyadari lapisan ini. Kita terbawa oleh emosi, kita terseret oleh keinginan, kita bereaksi terhadap dunia
tanpa pernah berhenti untuk bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bereaksi ini? Karena itulah, dalam ajaran Kauruh Jiwa, memahami diri dianggap sebagai kunci kebebasan batin. Tetapi ada satu hal menarik. Pengetahuan seperti ini tidak pernah benar-benar diajarkan secara terbuka kepada semua orang di masa lalu. Bukan karena ingin dirahasiakan secara sengaja, melainkan karena tidak semua orang siap melihat dirinya sendiri dengan jujur. Memahami diri sendiri terdengar sederhana, namun dalam praktiknya, itu adalah salah satu perjalanan paling sulit yang bisa ditempuh manusia. Kita mungkin sanggup mempelajari ilmu yang rumit, menguasai banyak keterampilan, bahkan memahami dunia luar dengan sangat luas. Tetapi ketika diminta melihat ke dalam diri, banyak orang justru merasa tidak nyaman. Dan itulah sebabnya, sebagian ajaran seperti Kauruh Jiwa perlahan terlupakan oleh zaman. Di dunia modern, manusia lebih sibuk memahami cara menguasai dunia daripada memahami cara menguasai dirinya sendiri. Padahal para leluhur Jawa sudah lama mengingatkan sebuah hal sederhana. Jika manusia tidak memahami dirinya, maka hidupnya akan selalu dikendalikan oleh sesuatu yang bahkan tidak ia sadari. Sekarang saya penasaran, video ini sudah sampai ke kota mana saja? Coba tuliskan di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana? Dan sampai menit berapa video ini berhasil menemani kalian? Menarik sekali melihat sejauh mana pengetahuan lama seperti ini masih menemukan jalannya di zaman sekarang. Karena setelah ini, kita akan mulai masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana sebenarnya Kauruh Jiwa menjelaskan cara memahami diri manusia? Dan yang lebih mengejutkan, mengapa menurut ajaran ini, sebagian besar emosi kita sebenarnya bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari cara pikiran kita sendiri bekerja. Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke inti pertama dari Kauruh Jiwa. Menurut kebijaksanaan ini, ada satu kesalahan besar yang hampir selalu dilakukan manusia ketika mencoba memahami dirinya sendiri. Kita mengira diri kita adalah pikiran kita. Padahal, dalam pandangan Kauruh Jiwa, pikiran hanyalah sebuah peristiwa yang lewat di dalam kesadaran, bukan diri kita yang sebenarnya. Bayangkan langit yang luas. Di langit itu, awan datang dan pergi. Kadang cerah, kadang gelap, kadang badai. Tetapi satu hal yang sering kita lupa, langit tidak pernah menjadi awan. Awan hanya lewat. Begitu pula dengan pikiran manusia. Ketika seseorang marah, ia sering berkata, "Aku marah." Ketika seseorang takut, ia berkata, "Aku takut." Ketika seseorang kecewa, ia berkata, "Aku hancur." Tetapi Kauruh Jiwa mengajak kita melihat sesuatu yang sangat berbeda. Yang sebenarnya terjadi adalah kemarahan sedang muncul di dalam diri, bukan berarti kita adalah kemarahan itu. Perasaan datang, lalu pergi. Pikiran muncul, lalu menghilang. Namun ada satu hal yang selalu tetap, kesadaran yang mengamati semuanya. Dalam bahasa sederhana, Kauruh Jiwa mengajarkan manusia untuk belajar menjadi pengamat dirinya sendiri. Seorang pengamat tidak langsung bereaksi. Ia memperhatikan. Misalnya ketika emosi muncul, biasanya manusia langsung bertindak. Kita membalas kata-kata orang lain, kita menyimpan dendam, atau kita membiarkan pikiran berputar-putar tanpa henti. Namun, orang yang memahami Kauruh Jiwa melakukan sesuatu yang berbeda. Ia berhenti sejenak. Ia memperhatikan. Ia bertanya di dalam dirinya, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam batinku saat ini? Ketika seseorang mulai mampu mengamati pikirannya sendiri, sebuah perubahan halus mulai terjadi. Ia tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh emosi. Ia mulai menyadari bahwa banyak penderitaan sebenarnya muncul bukan dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cerita yang dibuat pikiran tentang peristiwa itu. Contohnya sederhana, seseorang tidak menyapamu hari ini.
fakta sebenarnya sangat kecil. Ia tidak menyapa. Namun pikiran segera membuat cerita. Mungkin dia marah padaku. Mungkin dia meremehkanku. Mungkin aku melakukan kesalahan. Dalam hitungan menit, pikiran bisa menciptakan dunia emosional yang sangat berat hanya dari satu peristiwa kecil. Dan disinilah kauruh jiwa mulai membuka rahasia berikutnya. Jika manusia tidak memahami cara kerja pikirannya, maka ia akan terus hidup di dalam cerita yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Namun jika ia belajar mengamati pikirannya dengan jernih, ia mulai melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebagian besar pikiran itu sebenarnya tidak pernah benar-benar nyata. Tetapi ini baru permulaan. Karena dalam kauruh jiwa, memahami pikiran hanyalah lapisan pertama dari perjalanan mengenal diri. Di balik pikiran, ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan di sanalah letak salah satu rahasia paling menarik dalam ilmu kauruh jiwa. Kita akan membahasnya pada bagian berikutnya. Jika pada bagian sebelumnya kita memahami bahwa pikiran hanyalah peristiwa yang datang dan pergi, maka kauruh jiwa membawa kita selangkah lebih dalam lagi. Karena ternyata, pikiran bukan satu-satunya hal yang membentuk pengalaman hidup manusia. Di balik pikiran, ada sesuatu yang lebih halus, tetapi jauh lebih kuat pengaruhnya. Dalam tradisi kauruh jiwa, ini sering dipahami sebagai rasa dalam diri manusia. Bukan sekedar emosi sesaat, tetapi lapisan batin yang menjadi sumber dari keinginan, ketakutan, dan harapan manusia. Inilah sebabnya mengapa dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, tetapi merasakan hal yang sangat berbeda. Seseorang kehilangan pekerjaan, lalu hancur secara emosional. Orang lain kehilangan pekerjaan yang sama, tetapi justru melihatnya sebagai kesempatan baru. Peristiwanya sama, dunia luarnya sama, namun cara batin memaknainya berbeda. Menurut kauruh jiwa, sebagian besar penderitaan manusia muncul karena kita terlalu melekat pada keinginan batin kita sendiri. Kita ingin dihargai. Kita ingin diakui. Kita ingin hidup berjalan sesuai harapan kita. Keinginan-keinginan ini sebenarnya sangat manusiawi. Tetapi masalah muncul ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang dikuasai oleh keinginan tersebut. Ketika keinginan terpenuhi, kita merasa senang. Ketika keinginan tidak terpenuhi, kita merasa menderita. Dan tanpa sadar, hidup kita mulai bergerak seperti bandul. Senang, lalu kecewa. Bangga, lalu tersinggung. Berharap, lalu takut kehilangan. Para pengamal kauruh jiwa melihat pola ini sebagai lingkaran batin yang membuat manusia terus gelisah. Karena selama manusia masih sepenuhnya dikendalikan oleh keinginannya, ia akan selalu bergantung pada keadaan luar untuk merasa bahagia. Namun disinilah muncul sebuah pemahaman yang sangat dalam dari kauruh jiwa. Para leluhur Jawa mengajarkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk melihat keinginannya sendiri tanpa harus diperbudak olehnya. Artinya, bukan berarti manusia harus mematikan semua keinginan. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah menyadari ketika keinginan muncul dan memahami bagaimana keinginan itu mempengaruhi pikiran serta perasaan kita. Ketika seseorang mulai mampu melakukan ini, ia mulai merasakan sesuatu yang jarang dirasakan manusia modern. Jarak antara dirinya dan reaksinya sendiri. Ada ruang di antara keduanya. Di ruang itulah kejernihan muncul. Seseorang mungkin tetap merasa marah, tetapi ia tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh kemarahan itu. Ia mungkin tetap merasa sedih, tetapi ia tidak tenggelam di dalam kesedihan tersebut. Inilah salah satu rahasia besar dalam kauruh jiwa. Kebebasan batin bukan berarti hidup tanpa emosi, tetapi mampu melihat emosi tanpa kehilangan kesadaran diri. Namun ada satu pertanyaan penting yang sering muncul setelah memahami semua ini.
Jika kita memang bisa mengamati pikiran dan keinginan kita, bagaimana cara melatih kemampuan itu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada cara sederhana untuk mulai mempraktikkan kauruh jiwa dalam hidup modern? Jawabannya ada. Dan justru bagian inilah yang sering dilupakan oleh banyak orang. Laku sederhana yang bisa dilakukan siapa saja untuk mulai memahami dirinya sendiri. Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Setelah memahami cara kerja pikiran dan keinginan dalam kauruh jiwa, muncul pertanyaan yang paling penting. Bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena bagi para leluhur Jawa, pengetahuan yang tidak dipraktikkan hanya akan menjadi beban di dalam pikiran. Kauruh jiwa bukan sekedar untuk dipahami, tetapi untuk dijalani. Ada beberapa laku sederhana yang sering diajarkan untuk mulai memahami diri. 1. Laku mengamati rasa. Latihan pertama sebenarnya sangat sederhana, tetapi efeknya sangat dalam. Setiap kali emosi muncul, marah, kecewa, cemas, atau tersinggung, jangan langsung bereaksi. Sebaliknya, berhenti sejenak. Perhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu. Perhatikan sensasi di tubuhmu. Perhatikan pikiran apa yang muncul. Bukan untuk melawan emosi itu, bukan untuk menekannya, tetapi untuk melihatnya dengan jernih. Dalam kauruh jiwa, kemampuan ini disebut sebagai kemampuan untuk nyawang rasa, melihat perasaan tanpa tenggelam di dalamnya. Semakin sering seseorang melakukan ini, semakin ia menyadari bahwa emosi sebenarnya datang seperti gelombang dan akan pergi dengan sendirinya. 2. Laku memeriksa pikiran. Latihan kedua adalah mulai mempertanyakan cerita yang dibuat oleh pikiran. Setiap kali pikiran mengatakan sesuatu seperti, "Aku tidak dihargai," "Orang itu meremehkanku," "Hidupku tidak adil," cobalah berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini fakta atau hanya cerita yang dibuat oleh pikiranku? Seringkali kita akan terkejut melihat betapa banyak pikiran kita sebenarnya hanya dugaan dan tafsiran, bukan kenyataan yang pasti. Ketika seseorang mulai mampu melihat ini, pikirannya perlahan menjadi lebih ringan. 3. Laku kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Latihan berikutnya bukan dilakukan saat meditasi atau menyendiri, tetapi justru di tengah aktivitas sehari-hari. Saat berjalan, sadari langkahmu. Saat makan, benar-benar rasakan makananmu. Saat berbicara dengan orang lain, hadir sepenuhnya dalam percakapan itu. Dalam kebijaksanaan Jawa, ini sering dipahami sebagai urip kanthi eling, hidup dengan kesadaran. Kesadaran sederhana ini membuat seseorang tidak lagi hidup seperti sedang tertidur di dalam pikirannya sendiri. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Perjalanan memahami diri tidak selalu mudah. Ketika seseorang mulai melihat ke dalam dirinya, kadang ia justru menemukan hal-hal yang selama ini ia hindari. Rasa takut, luka lama, atau keinginan-keinginan yang tidak pernah ia sadari. Tetapi justru disitulah letak perubahan. Karena hanya dengan melihat diri secara jujur, seseorang bisa mulai hidup dengan lebih jernih. Dan perlahan-lahan, sesuatu yang sangat menarik mulai terjadi. Hal-hal kecil yang dulu mudah memicu emosi, tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara kita melihat dunia yang berubah. Dan ketika perubahan itu terjadi, hidup terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Namun semua pemahaman ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang sangat penting. Jika manusia benar-benar memahami dirinya sendiri, apa sebenarnya yang akan berubah dalam hidupnya? Mari kita renungkan itu pada bagian terakhir. Pada akhirnya, kauruh jiwa mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana, namun sering dilupakan oleh manusia modern. Sebagian besar manusia menghabiskan hidupnya untuk memahami dunia di luar dirinya. Mencari kekayaan, mengejar pengakuan,
mengumpulkan pengalaman, dan berusaha mengendalikan keadaan. Tetapi para leluhur Jawa justru mengingatkan satu hal yang sangat mendasar. Jika manusia tidak memahami dirinya sendiri, maka semua yang ia capai di luar tidak akan pernah benar-benar memberi ketenangan di dalam. Kauruh jiwa bukanlah ilmu yang rumit. Ia tidak membutuhkan ritual yang kompleks, tidak membutuhkan tempat khusus, dan tidak membutuhkan kemampuan luar biasa. Yang dibutuhkan hanyalah satu hal yang sangat jarang dimiliki manusia, keberanian untuk melihat dirinya sendiri dengan jujur. Melihat bagaimana pikiran kita bekerja, melihat bagaimana keinginan mempengaruhi perasaan kita, melihat bagaimana emosi muncul dan berlalu di dalam diri. Ketika seseorang mulai melakukan itu, sesuatu yang perlahan berubah. Ia tidak lagi mudah dikuasai oleh kemarahan. Ia tidak lagi terlalu larut dalam kekecewaan. Ia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dunia luar untuk merasa bahagia. Bukan karena hidupnya menjadi sempurna, tetapi karena ia mulai memahami dirinya sendiri. Dan mungkin, disitulah letak salah satu kebijaksanaan paling sunyi dari para leluhur Jawa. Bahwa kedamaian yang selama ini kita cari di luar, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Hanya saja, kita jarang berhenti cukup lama untuk melihatnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian yang menonton sampai titik ini. Menurut kalian, apakah manusia benar-benar bisa memahami dirinya sendiri sepenuhnya? Atau justru perjalanan mengenal diri adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar selesai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya sangat penasaran membaca pemikiran kalian. Dan jika video ini memberi kalian sudut pandang baru tentang diri sendiri, jangan lupa untuk like video ini, berlangganan channel ini, dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin juga sedang mencari pemahaman tentang hidupnya. Karena bisa jadi, satu pemahaman kecil tentang diri sendiri mampu mengubah seluruh cara kita menjalani hidup.